Qin Yichen memandang Raja Binatang Guntur yang terbang liar di langit, mengayunkan energinya, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai, tutup matamu, dan aku akan membawamu ke suatu tempat. Qin Yichen memegang telapak tangan Lin Bai, dan dengan pikiran, keduanya telah melintasi setengah bidang bintang dan datang ke laut dalam. Di lautan luas di bawah, sebuah menara dengan ketinggian beberapa ribu meter duduk di dasar laut. Ini hanya bagian yang terkena laut, dan bisa dibayangkan betapa besarnya pondasi di bawahnya. Apa ini? Lin Bai melirik dengan rasa ingin tahu. Qin Yichen menunjuk ke menara dan menjelaskan dengan keras. Kamu beruntung. Ini menara waktu. Aku menemukannya ketika aku mencari ramuan obat untukmu kemarin. Menurut pengamatan saya, selama menara waktu ini diaktifkan, ia dapat melewati 3.600 kali kecepatan dunia luar. Satu hari di luar adalah 10 tahun di menara waktu. Anda dapat yakin bahwa tidak ada efek samping selain menggunakan 10 tahun kehidupan di dalamnya. Ini adalah tempat terbaik untuk situasi Anda saat ini. Lin Bai tidak tahu seberapa kuat menara waktu itu, tetapi dia tahu bahwa sekarang adalah kesempatan besar yang tidak bisa dia tolak. Tuan Cahaya, seberapa jauh saya bisa berkultivasi dalam 10 tahun? Qin Yichen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, dan membawa Lin Bai ke menara waktu di bawah. Jangan khawatir, saya akan mengikuti Anda saat ini. Saya akan mengajari Anda langkah mana dari metode latihan ke tempat Anda berlatih. Langkah demi langkah, ambil langkah mantap untuk meletakkan dasar yang kokoh. Lin Bai merasakan ledakan rasa terima kasih di hatinya. Tinggal di menara ini selama 10 tahun tidak akan tertahankan tanpa tekad yang luar biasa. Tapi dia tidak tahu bahwa Qin Yichen tidak berdaya. Awalnya, dia bisa mengandalkan bahan obat yang dijarah dari gua untuk memperbaiki pil bergizi jiwa yang cukup untuk menyembuhkan luka di jiwanya. Tetapi karena tangisan terakhir tuan kecil itu, Qin Yichen masih mengambil barang-barang curian itu kembali ke tangan tuan kecil itu. Adapun hasilnya, bahan obatnya saat ini sama sekali tidak mencukupi. Meskipun ada banyak bidang bintang di bawah yurisdiksi Ares, Dewa Perang, tetapi tiba-tiba ada begitu banyak tanaman obat, dan ada banyak nama yang tidak cocok dengan tanaman obat. Pil obatnya ribuan mil jauhnya. Karena itu, Qin Yichen harus mencoba sedikit. Tapi butuh terlalu banyak waktu dan energi. Saya kebetulan menemukan menara waktu yang tertutup debu untuk waktu yang lama dan akhirnya mengumpulkan energi yang cukup. Qin Yichen memutuskan untuk mencobanya. Bagaimana menara waktu berfungsi di dunia ini? Dalam 10 tahun, selama Anda berlatih dengan sabar, Anda dapat menyembuhkan luka sedikit demi sedikit. Ini akan memakan waktu cukup lama, tetapi untuk Qin Yichen, tidak ada cara yang lebih baik. Dalam banyak kasus, pil pemelihara jiwa hanya dapat meringankan cedera. Mereka yang benar-benar membutuhkan keputusan akhir untuk memulihkan cedera, masih harus secara khusus memulihkan cedera jiwa, pil peningkatan jiwa. Dan pemurnian pil peningkat jiwa ini membutuhkan sejumlah besar bahan obat. Daripada menghabiskan waktu untuk ini, lebih baik menggunakan menara waktu di depan Anda untuk menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Selain itu, dalam eksplorasi kesadaran Qin Yichen, ada banyak menara waktu seperti itu. Bidang bintang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, hanya penjelajahan acak. Ada sesuatu seperti menara waktu yang ditemukan, yang benar-benar luar biasa. Saat Qin Yichen dan Lin Bai memasuki menara waktu, cahaya putih berdesir dari menara waktu. Dunia di menara tidaklah rumit. Lantai pertama adalah tempat peristirahatan, di mana beberapa barang yang biasa digunakan diletakkan, seperti tempat tidur, meja dan kursi. Di lantai 2, itu adalah tempat yang khusus digunakan untuk kultivasi, dan ada berbagai tempat latihan dengan atribut yang berbeda. Lantai 3 adalah tempat yang mirip dengan paviliun kitab suci Tibet, di mana berbagai macam hal ditempatkan, dan pengalaman serta anekdot di dunia yang berbeda dicatat. Lantai 4 tampak seperti batu karang dan air dengan arti yang tidak diketahui. Sepertinya setelah latihan yang sangat membosankan, itu akan terlihat di mana-mana. Tetapi sebenarnya, ini adalah tempat untuk memahami hukum dunia. Hanya dengan memahami hukum dunia dapat dianggap kuat dalam arti sebenarnya. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan tidak banyak berpikir, hanya meninggalkan bekas. Setelah memeriksa seluruh menara waktu, Qin Yichen memandang Lin Bai. Dalam periode waktu berikutnya, saya perlu mundur untuk jangka waktu tertentu, sekitar sekali setiap 10 hari. Apakah saya akan berada di sini untuk membimbing Anda dalam latihan Anda? Dan kemudian saya akan membawakan Anda beberapa pil obat dan sejenisnya untuk Anda. Praktek. Ini Bigu Pil, kamu tidak perlu khawatir kelaparan jika memakannya. Ngomong-ngomong, terakhir kali saya mengajari Anda metode kultivasi untuk membangun fondasi. Anda harus membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Dan sebelum saya mundur, saya akan memberi Anda metode kultivasi pemurnian Qi. Setelah beberapa pengaturan, Qin Yichen mengikuti Lin Bai untuk mencari kesempatan berlatih. Adapun dia memasuki ruangan yang tenang, di mana bahkan jika dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang di kuil penguasa cahaya, dalam jeda waktu menara waktu melawan langit, kecepatan bicaranya mendekati kehancuran. Dunia tidak akan membiarkan orang tahu apa yang dia katakan.
Jangan sia-siakan kontak pikiran ini. Qin Yichen duduk bersila dan menutup matanya untuk memeriksa luka pada jiwanya. Konsekuensi dari pria kuat yang mematahkan pergelangan tangannya sangat serius, dan Qin Yichen belum sepenuhnya pulih. Setelah pemeriksaan yang cermat, Qin Yichen merumuskan rencana peningkatan jiwa yang terperinci, dan kemudian mulai menyiapkan panduan pelatihan untuk Lin Bai. Di kedalaman Thunder Cloud Starfield, dalam kegelapan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Setelah beberapa saat, mereka berkumpul dengan penampilan masing-masing dan berdiri di tanah yang gelap gulita di sisi ini. Di titik tertinggi di tengah bayangan di kiri dan kanan, berdiri seorang pendeta kekar. Itu memegang tongkat hitam sepanjang beberapa meter di tangannya dan mengayunkannya ke langit untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, ia berhenti, meletakkan tongkat hitam, dan duduk bersila. Matanya terpejam, bibirnya bergerak, tetapi suara yang berat keluar. Saya telah meminta langit untuk ramalan. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Cahaya adalah ujian dari para dewa, menguji dominasi kita atas dunia ini. Klan saya, Guang telah terperangkap selama 10 tahun. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Mari kita hancurkan pelipis mereka, hancurkan berhala mereka, dan bersihkan benda-benda kotor ini dari dunia ini. Bayangan hitam berteriak keras, dan semangat juang tinggi. Dengan raungan rendah terakhir, pendeta mengeluarkan perintah untuk menyerang, dan segera, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Saat malam berangsur-angsur turun, mata aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan tenang. Sai Lao sedang mempersiapkan penilaian orang percaya di kuil Dewa Cahaya di kota Guntur. Meskipun orang-orang ini sangat tidak ingin melihat Sai Lao, orang yang berbicara buruk tentang mereka, tetapi pada saat ini, orang-orang Lei Cheng hanya dapat mengenalinya dengan mencubit hidung mereka. Mereka menginginkan pertempuran yang menyeluruh untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Lord Light, dan mereka juga membutuhkan kemenangan untuk membuktikan nilai mereka. Buktikan bahwa mereka tidak akan mengkhianati penguasa cahaya.